Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Ayu Bulo, NIM 17090350049. Kali ini akan mereview jurnal mengenai penerapan metode service quality pada perusahaan, yaitu pada Hotel VD2 yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, jurnal ini berjudul Penerapan Metode Service Quality (ServQual) untuk peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Langsung saja berikut reviewnya. Untuk nama penulis dari jurnal ini sendiri yaitu Yandra Prananda, Diah Rahmawati, dan juga M. Sodik Abdul, di mana diterbitkan tahun 2019 sebagai jurnal optimasi sistem industri oleh saya sendiri sebagai reviewer. Tanggal reviewnya adalah 26 Mei 2020. Kita masuk kepada tujuan penelitian. Jadi jurnal ini didasarkan pada data keuangan Hotel VD2 selama 3 bulan terakhir, yaitu bulan Juli, Agustus, September tahun 2015 yang terjadi penurunan sebesar 19%. Rata-ratanya adalah 19%. Nah, kemudian peneliti menganalisis bahwa terjadinya penurunan pendapatan ini disebabkan oleh kualitas pelayanan yang kurang baik oleh Hotel VD2. Nah, hal ini mengakibatkan pelanggan beralih ke pesaing lainnya dan mengakibatkan pendapatan hotel menjadi menurun. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode service quality atau ServQual, di mana metode ini menggunakan dimensi-dimensi kualitas yang seperti kita ketahui, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empathy. Jadi pada penelitian ini tahapan awal yang dilakukan adalah mencari tahu atau menganalisa terlebih dahulu kekurangan yang terdapat pada hotel, terutama pada kualitas jasa layanan yang diberikan. Selanjutnya adalah lokasi penelitian pada jurnal ini dilakukan di Hotel VD2, yaitu merupakan hotel yang berkapasitas 65 kamar, berlokasi di Jalan Kaliurang, kilometer 5, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kita masuk kepada metode penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data, dan yang kedua adalah pengolahan data. Jadi dalam penelitian ini, pengumpulan data terbagi menjadi data primer dan juga data sekunder. Seperti yang telah dijelaskan bahwa data primer ini merupakan data yang berhubungan atau berkaitan dengan pelanggan di Hotel VD2. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa hal atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti yang pertama adalah melakukan observasi untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan peninjauan secara langsung di objek yang diteliti, yaitu di Hotel VD2. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara dengan konsumen Hotel VD dan kemudian berdiskusi dengan pihak hotel untuk mendapatkan atribut layanan sesuai yang dibutuhkan oleh konsumen hotel. Nantinya akan jadi sebuah kuesioner. Kemudian yang selanjutnya adalah data sekunder atau yang berkaitan mengenai literatur yang berhubungan dengan penelitian dari metode ServQual sendiri dan data-data yang berisi petunjuk pelaksanaan penelitian yang berguna untuk penulisan laporan dari penulis jurnal sendiri. Kemudian untuk pengolahan datanya sendiri terbagi menjadi uji validitas data dan juga uji reliabilitas data, di mana pada uji validitas data di sini digunakan untuk mengungkapkan faktor yang telah diselidiki apakah sesuai dengan kondisi populasinya atau belum. Dan untuk reliabilitas sendiri, apakah data kuesioner atau hasil wawancara ini bisa dipercayai atau dinyatakan reliable
dan dinyatakan reliable jika memberikan alpha lebih besar dari 0,6. Kita masuk kepada hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Jurnal ini dalam melakukan uji validitas menggunakan software SPSS versi 16 dengan hasil pertanyaan kuesioner yang diajukan kepada pelanggan adalah valid, yang didasarkan pada nilai R pada tabel degree of freedom N kurang 2 dengan jumlah sampel minimal N sama dengan 50. Nah, untuk penerapan metode service quality atau SERVQUAL, yaitu nilai kepentingan, kepuasan, dan gap yang ada pada tabel 4.3, dapat dilihat bahwa berdasarkan atribut-atribut yaitu dimensi bukti fisik atau tangible, yaitu pelayanan yang dapat terlihat oleh pelanggan seperti lokasi hotel strategis, keadaan kamar hotel, kemudian toilet, fasilitas yang ada di kamar, tempat parkir, dan seterusnya sampai dengan butir ke-8, dengan tingkat kepentingan dan juga kepuasan kepada pelanggan terdapat gap di situ. Kemudian juga pada dimensi daya tanggap atau responsiveness yang berkaitan pada layanan yang diberikan oleh pegawai dari hotel, yaitu pada butir 10 sampai dengan 11, yang salah satunya adalah kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan juga terdapat gap di antara kepentingan dan juga kepuasan. Begitu pula dengan jaminan atau assurance dan juga empati, juga terdapat gap di antara kepentingan dan juga kepuasan. Nah, untuk melihat kualitas layanan dapat dihitung, yaitu penilaian atau kepuasan dibagi dengan harapan atau kepentingan, di mana jika kualitas layanan lebih besar sama dengan 1, maka kualitas pelayanan dikatakan baik. Berdasarkan hal tersebut dapat dihitung bahwa pada tabel 4.4 kualitas pelayanan tiap dimensi mulai dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan juga empati, nilainya adalah di bawah dari 1 atau 0,806, 0,826, dan seterusnya. Hal ini berdasarkan kuesioner yang telah dilakukan sebanyak 15 butir pertanyaan kepada pelanggan. Selanjutnya, jurnal juga memberikan diagram Kartesius rata-rata kepentingan dan kepuasan keseluruhan atribut yang dapat dilihat dari tabel 4.5. Berdasarkan pertanyaan yang diberikan atau atribut yang diberikan di kuesioner yang diberikan kepada pelanggan, yaitu sebanyak 15 pertanyaan, diperoleh hasil kepentingan atau harapan dan juga kepuasan atau persepsi yang dihasilkan, dan hasil diagram Kartesiusnya dari semua atribut dijelaskan juga di dalam jurnal. Jadi untuk masing-masing pertanyaan terdapat di diagram dengan klasifikasi kuadran yang berbeda, seperti misalnya pada pertanyaan nomor butir ke-7, yaitu penampilan manajer yang rapi dan sopan, masuk di kuadran 2, yang artinya produsen telah melakukan yang terbaik pada pelanggan atau konsumen, sehingga hal yang perlu dilakukan adalah mempertahankan sikap, mutu, dan proses kerja jika konsumen memberikan penilaian. Dan begitu juga dengan selanjutnya yang berada di kuadran 3, kuadran 4, dan juga kuadran 1. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dari penulisan jurnal ini, di mana diperoleh kualitas pelayanan atau KI Hotel VD2 masih cukup rendah, yaitu secara keseluruhan di bawah 1. Dan perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan agar kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan menjadi lebih baik. Dan diperoleh bahwa dimensi bukti fisik atau tangible
merupakan dimensi yang kualitasnya paling terkecil yaitu 0,806, dan dimensi assurance atau jaminan yaitu dimensi yang paling terbesar nilainya yaitu sebesar 0,964. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terdapat satu atribut, yakni keadaan kamar hotel yang berada di kuadran 1, yang artinya perlu peningkatan kualitas seperti misalnya renovasi kamar hotel sehingga dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan, jurnal ini ditulis secara lengkap dan juga jelas mengenai penjelasan service quality atau metode yang dilakukan oleh penulis, dan juga hasil yang diberikan cukup jelas serta penjelasannya cukup jelas, dan atribut apa saja yang perlu perbaikan, dan juga kesimpulan dari secara keseluruhan atribut-atribut yang digunakan dalam penelitian ini. Demikian review mengenai penerapan metode service quality untuk peningkatan kualitas pelayanan pelanggan studi kasus pada Hotel VD2 yang berlokasi di Yogyakarta. Sekian, terima kasih.